Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 5 November tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 19. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai 15. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah harta yang utama. Harta kekayaan merupakan faktor yang penting dan perlu ada serta diatur dalam menjalankan roda kehidupan. Kegiatan-kegiatan keluarga, kelompok, komunitas, masyarakat yang bervariasi, bahkan yang bersifat sosial dan religius sekalipun, akan selalu berhubungan dengan adanya sumber dana, kepemilikan, harta kekayaan, sehingga dengannya semua kegiatan-kegiatan dapat terlaksana dan membuahkan kebaikan bagi banyak pihak. Bagaimana kita membangun relasi, hubungan, ikatan dengan segala harta kekayaan ini yang akan mendatangkan keselamatan bagi kita umat beriman? Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini mengisahkan tentang Mamon yang dalam bahasa Aram dimengerti sebagai harta kekayaan. Harta kekayaan perlu dikelola dengan bijaksana. Mengelola mamon atau yang digolongkan sebagai perkara-perkara kecil di dalam kitab suci perlulah dibuat dengan sebuah kesetiaan atau dengan hati yang tidak terpecah dan tidak mendua. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan menjalankan pekerjaan kecil melatih seseorang untuk dapat menjalankan pekerjaan yang besar. Kesetiaan pada pekerjaan pun menuntun sikap yang jujur pada pemberi kerja, kepada sang tuan, atau pada pemberi kepercayaan. Mengelola mamon tidak semata-mata soal mendapatkan uang yang lebih banyak. Sedikitnya ada 3 hal yang prioritas yang hidup dalam diri seorang pengelola yang setia, yakni percaya atau keyakinan, pengalaman, dan warisan.
Keyakinan perlu ada dalam diri seorang pengelola yang setia. Keyakinan diri bahwa ia dipercaya oleh sang pemberi tugas perlu dibangun sehingga loyalitas dan kesetiaan akan terus berkembang. Keyakinan diri bahwa ia mampu memberi hasil yang lebih baik pada pengelolaan yang sedang dikerjakan juga akan bertumbuh. Selanjutnya, pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman orang lain dapat kita pakai, dan seterusnya jatuh bangun yang dialami menjadi pengalaman berharga dalam pekerjaan. Dan akhirnya, apa yang diusahakan akan ditinggalkan kepada generasi sesudahnya sebagai warisan. Warisan dapat berupa materi, akan tetapi dapat berupa pengalaman baru lainnya bagi generasi muda. Warisan ini menjadi berkat tersendiri kepada generasi penerus. Dengan demikian, jika kita setia pada pengelolaan mamon ini yang membawa dampak yang baik, tentu akan lebih besarlah faedah dan dampak yang dibuat oleh seseorang yang mengejar dan mengelola perkara-perkara besar yang dipercayakan kepadanya, sebuah karya penyelamatan jiwa-jiwa. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita belajar dari Rasul Paulus pada hari ini yang menghargai harta, hasil kerja dari para umat Filipi yang telah mendukung karya pelayanannya. Hasil kerja mereka membuahkan kebaikan bagi orang lain yang atas salah satu cara telah menopang dan mendorong Paulus untuk yakin dan tetap kuat dalam pelbagai tantangan pelayanannya agar makin banyak orang yang diselamatkan. Semoga kita terus berusaha menjadi pekerja yang setia dan membawa kebaikan bagi orang banyak. Semoga demikian. Amin.